close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my Kami dari kelompok 9 ini menjelaskan tentang warisan tentang saudara terhadap putusan hakim. Dalam jurisprudensi peradilan agama terdapat dalam 3 putusan, yaitu putusan MA nomor 184K /AG /1995, nomor 86K /AG /1994, dan nomor 122K /AG /1995 mengenai penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada putusan yang pertama, yaitu nomor 184K /AG /1995, ahli waris terdiri dari istri, anak perempuan, 4 orang saudara perempuan, dan 1 saudara laki-laki. Sebagai benteng kekuasaan kehakiman terakhir di Indonesia, Mahkamah Agung menetapkan kaidah jurisprudensi, yaitu dengan adanya anak perempuan pewaris, maka saudara laki-laki dan pewaris perempuan terpinjam oleh anak tersebut. Selanjutnya, pada putusan kedua, yaitu putusan nomor 86K /AG /1994, ahli waris terdiri dari anak perempuan dan keturunan dari saudara laki-laki pewaris laki-laki dan perempuan, yang ketika itu saudara laki-laki tersebut masih hidup. Mahkamah Agung pun memutuskan bahwa anak perempuan menghalangi saudara laki-laki. Terakhir adalah putusan nomor 122K /AG /1995, ahli waris terdiri dari 5 orang, yaitu seorang anak perempuan, 2 orang saudara laki-laki sekandung, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang anak laki-laki dari saudara perempuan kandung yang wafat setelah pewaris meninggal dunia. Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini menetapkan bahwa saudara dan anak laki-laki dari saudara perempuan kandung terhalang oleh anak perempuan pewaris. Saya akan di sini menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim mengenai ketetapan warisan saudara dalam pengadilan agama. Perlu diketahui bahwa setiap tujuan persidangan untuk memperoleh suatu putusan hakim itu hanya berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam sesuai ketentuan dalam pasal 178, apabila suatu pemeriksaan perkara selesai, maka majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang akan dijatuhkannya. Yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan ialah proses sejak dilimpahkan perkara ke pengadilan, pemeriksa dan sidang pengadilan sampai diputusnya suatu perkara. Namun, dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim persoalan sengketa antara saudara menurut hakim atau putusan hakim dalam penyelesaian tidak memenuhi suatu kendala, karena pada umumnya hakim telah memakai atau menggunakan sistem keluargaan. Namun dalam putusannya berperkara, hakim sebagai sengketa ahli waris, hakim secara umum tidak ada kendala, karena hakim tetap mengutamakan sistem keluargaan dalam menangani suatu sengketa atau persoalan tentang kewarisan dan menggunakan eksekusi. Apabila suatu pihak yang berperkara dengan mengeluarkan suatu biaya sendiri untuk kasus hukum yang ditempuh, akan tetapi hakim telah menjalankan sistem karena tidak boleh menolak suatu perkara. Oleh karena itu tetap mempertahankan sistem keluargaannya. Adapun suatu perkara terkait saudara kandung, contohnya di dalam pengadilan kelas 1B dalam putusan nomor 271, putusan hakim terhadap perkara waris antara saudara kandung di Pengadilan Agama Sabtu Minas kelas 1B, putusan nomor 27/271 atau BDD titik G garing 2017 atau BA STM. Salah satu
untuk seorang suami dan istri mempunyai 5 orang anak. Perkara, hakim memiliki suatu dasar pertimbangan dan menjelaskan perkara sengketa harta warisan saudara kandung. Adapun dasar pertimbangan tersebut bahwa secara keseluruhan berpatokan pada kompilasi hukum Islam yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan hukumnya. Adapun penerapan dalam pertimbangan hakim dalam sengketa warisan antara saudara sekandung tadi tidak menemui suatu kendala dikarenakan dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan harus sesuai dengan sistem keluargaan. Kemudian setelah memeriksa dan meneliti dengan secara saksama tersebut, nyata di dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan hak penerima kuasa untuk mengajukan jawaban yang didikat tanpa menyebutkan hak penerima kuasa untuk mengajukan gugatan frekuensinya. Maka berdasarkan pertimbangan hakim, pengadilan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau para penggugat ditolak. Maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 192 RBG para penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan perkara ini. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep pembagian harta warisan dalam kitab undang hukum perdata terbagi ahli waris golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Konsep pembagian harta warisan ini tersebut untuk anak, untuk bagian warisan untuk orang tua, bagian warisan untuk budak dan janda, hukum bagian warisan untuk saudara ibu lain seayah, hukum bagian warisan untuk saudara sekandung atau seayah, bagian warisan asabah furud, bagian ahli waris asabah. Seorang suami meninggal dunia pada tanggal 15 September tahun 1963 dan istri juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2007. Sebagian dari harta mereka sudah terbagi, namun penggugat mempersalahkan objek warisnya yang luasnya seluruhnya atau 2000 meter persegi sebelum menjadi jalan, namun jalan 100 meter persegi. Maka objek warisan tersebut sisa 1200 meter persegi. Sisa harta tersebut dikuasai oleh tergugat dan menolak dengan tegas membagi sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim dan memutuskan perkara dalam pertimbangan berdasarkan terhadap ketentuan pasal 176 kompilasi hukum Islam. Maka ahli waris almarhum suami dan almarhum istri dan adalah 5 anaknya tersebut dalam konteks pasal 1888 KUHP mengatur tentang kekuatan pembuktian yang bisa ditunjukkan dengan dalam pengadilan dan fotokopi sebagai bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti juga. Dalam hal ini penggugat dapat menghadirkan 3 orang saksi dan pada pasal 171 ayat ke-4 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi milik maupun akadnya. Sedangkan dalam pasal 507 KUHP Kitab Undang Hukum Perdata bahwa menyebutkan dengan hak milik adalah hak untuk menikmati penggunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sebenarnya sepanjang tidak bertentangan dalam peraturan undang-undangan yang telah berlaku dan tidak menggunakan hak orang lain. Sebelum mempertimbangkan gugatan suatu perusahaan adanya gugatan frekuensi, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan suatu legalitas formal kuasa menggugat frekuensi sebagai wakil atau kuasa untuk dapat berkedudukan dan bertindak mewakili penggugat materi selaku pemberi kuasa. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai putusan hakim di PTA Mataram bahwa mengenai pertimbangan hakim tentang warisan terhadap saudara itu memiliki suatu pertimbangan.
bahwa sisa harta setelah dikeluarkan bagian istri diberikan kepada saudara laki-laki seibu keturunan saudara perempuan seibu sebagai ahli waris pengganti saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki sekandung dengan ketentuan saudara seibu dan saudara sekandung mendapatkan 2:1, serta saudara laki-laki seayah terhalang oleh saudara laki-laki kandung dalam memperoleh tirkah. Nah, ini adalah salah satu keluarga dan ahli warisnya ada istri, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu yang mempunyai 4 orang perempuan. Nah, ini adalah salah satu penyelesaian harta peninggalan. Ahli warisnya terdiri dari istri, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki saya. Nah, kita terlebih dahulu menentukan asal masalah. Asal masalah adalah 4, dan istri mendapatkan 1/4 karena istri tidak mempunyai anak, hanya mempunyai saudara saja. Nah, kemudian saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung itu asbab bil khair, ya, saudara asbab bil khair. Kemudian saudara laki saya terhalang oleh saudara laki-laki kandung. Nah, kemudian menentukan KPK, kita melihat saudara laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki kandung itu saudara laki seibu itu mendapatkan 2, kan? Karena laki-laki ini 2:1 kalau dengan perempuan. Kalau saudara perempuan seibu, ini berarti 1. Saudara laki-laki kandung 2, saudara laki-laki kandung 2. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan menentukan asal masalah dan KPK-nya mendapatkan 7, kita dikalikan asal masalah dikali KPK. 4 dikali 7 dapat 8. Nah, 8 ini dikalikan 5. 5 ini dari keturunan Nen binti Mamit. Keturunan Nen binti Mamit yang memiliki 4 orang anak. Nah, jadi setelah 8 kali 5 itu mendapatkan 140. 140 dibagi 4 dapat 35 per 140, sisanya 105 per 140. Kemudian 105 dibagi 7 sama dengan 15 laki-laki dikali 2 perempuan dikali 1. Kemudian bagiannya istri tetap mendapatkan 35 per 140. Saudara laki-laki seibu karena 2:1 tadi dapat 30, dan perempuan saudara perempuan seibu dapatkan 15 per 140. Saudara laki-laki kandung 140, saudara laki-laki kandung 30 per 140. Jadi total semua 140 per 140 bagian. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila kelebihan dan kekurangan, kesempurnaan itu dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurisprudens warisan terhadap saudara atau saudara, maka demikian jika berperkara dalam pengadilan, hakim pertama harus memutuskan dalam mempunyai suatu pertimbangan hukum dan kekuatan hukum. Namun juga hakim harus melihat situasi dan kondisi dalam berperkara. Kemudian hakim telah kami menjelaskan itu menggunakan sistem kekeluargaan. Terima kasih yang kami sampaikan. Kami dari Kelompok 9. Wabillahi taufiq.